Kenapa itu sangat perlu? Karena dulu penjelasan Karopenmas Polri adalah meninggalnya almarhum ini adalah karena tembak menembak. Tetapi temuan fakta kami bukan tembak menembak. Kami memohon supaya Bapak Kapolri memerintahkan jajarannya khususnya penyidik yang menangani perkara ini membentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter bukan lagi yang dulu. Otopsi pasti memiliki beberapa kesulitan, beberapa juga masih bisa kami nyatakan, kami cukup yakin itu sebagai luka. Harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian. Hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Tentunya agar semua kasus ini dapat dijelaskan nanti di pada persidangan secara terang-benerang dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga melihat video, jumlahnya 20 video, ya, itu dari Magelang sampai area Duren 3, termasuk juga sampai Kramat Jati. Salah satu yang paling penting yang kami lihat, almarhum Joshua masih hidup. Selamat malam. Tewasnya Brigadir Yosua, ajudan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo, masih meninggalkan banyak pertanyaan. Karena itu keluarga minta agar jasadnya yang sudah terkubur selama hampir 3 minggu agar diotopsi ulang. Terutama keluarga, publik juga ingin tahu bagaimana dan dengan cara apa Brigadir Yosua tewas. Para dokter forensik yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia diturunkan sebagai tim yang bertugas untuk mengotopsi dan memeriksa jenazah Brigadir Yosua. Saudara, dalam banyak kasus, yaitu kasus-kasus pembunuhan, ahli forensik menjadi bagian yang penting untuk ikut membantu mengungkap kasus. Sebagai contoh, jika Anda ingat kasus pembunuhan yang menggegerkan pada tahun 2008 lalu, yaitu Ferry Idam Henyansyah yang dikenal sebagai Rian Jombang. Anda ingat? Rian membunuh 11 korbannya pada rentang tahun 2006. Otopsi jenazah korban dan hasil forensik akhirnya mampu menguak kasus besar ini selama 2 tahun. Tahun 2008, publik Indonesia pernah geger dengan terungkapnya sebuah kisah pembunuhan berantai yang dilakukan Ferry Idam Henyansyah alias Rian Jombang. Dalam rentang waktu 2006 hingga 2008, Rian tercatat telah membunuh 11 orang di Jakarta dan Jombang, kampung halamannya. Kasus Rian pertama kali terkuak pada Juli 2008 ketika 7 potongan tubuh manusia dalam 2 tas serta kantong plastik ditemukan di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Potongan tubuh tersebut diketahui milik Heri Santoso, manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta. Heri adalah gebetan Rian yang dibunuh di sebuah apartemen di kawasan Margonda Raya, Depok. Rian mengaku menghabisi Heri karena faktor cemburu. Usai membunuh Heri, Rian mengaku berfoya-foya dengan barang hasil rampasan milik Heri bersama kekasihnya Noval. Selang beberapa hari, tim reserse Polda Metro Jaya menangkap Noval karena wajahnya terekam kamera ATM saat menggunakan kartu ATM milik Heri. Dari Noval inilah, polisi berhasil menciduk Rian. Saat penyidikan, Rian mengaku membunuh Heri. Namun Heri
bukanlah korban yang pertama. Setelah didesak dengan berbagai cara, Rian pun mengaku telah menghabisi 10 orang di kampung halamannya Jombang. Semua korban dikubur di halaman belakang rumah. Pembunuhan di Jombang dilakukan Rian dalam kurun waktu 2006 hingga 2008. Berbeda dengan kasus Heri, aksi brutal Rian di Jombang didasari motif ekonomi, walaupun ada beberapa kasus yang dilandasi alasan yang lebih personal. Terungkapnya kisah pembunuhan berantai di Jombang kala itu tentu melibatkan kerjasama para pakar, mulai dari kepolisian, ahli kejiwaan, hingga tim forensik. Lalu seperti apa peran seorang dokter forensik dalam membantu pengungkapan sebuah kasus kematian? Saya bersama Dr. Anton Castellani. Ia memiliki pengalaman sebagai ahli forensik dan terlibat dalam berbagai pengungkapan kasus. Mulai dari bom Bali, bom Marriott, bom kedutaan Australia, kecelakaan pesawat Sukhoi, dan banyak kasus-kasus besar lainnya. Kini ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA. Dokter, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dokter Anton, tadi kita sudah lihat. Saya mengambil contoh Rian yang membunuh korban-korban dengan cara mutilasi. Waktu itu bagaimana, Dok? Kalau bicara soal tantangan dan karena forensik bisa ketahuan bahwa Rian lah yang telah membunuh 10 orang ini, bahkan 11. Kalau berbicara pengungkapan kasus, apalagi yang sudah berlangsung selama 2 tahun, tentunya yang terbayang adalah bahwa jenazah ini sudah akan sulit sekali untuk diidentifikasi. Tapi kita perlu bersyukur bahwa pada tahun 2007 kita punya laboratorium DNA forensik yang pertama di Indonesia, di Dokpol, yang puji Tuhan bisa mengungkap semua kasus-kasus itu dengan baik. Bagaimana memulainya? Tentunya dengan arahan-arahan dari penyidik, kemudian dilakukan ekshumasi, tentunya setelah sekian lama kita tidak berharap untuk menemukan jaringan lunak untuk bisa kita dari lakukan seluruh korban ya, pemeriksaan. Dok ya? Betul. Yang bisa kita temukan tentunya tulang belulang, gigi geligi, rambut dan sebagainya yang kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan khususnya secara DNA. Artinya jenazah yang sudah berusia 1 tahun, 2 tahun sendiri, ada gium dalam dunia forensik, jenazah sendiri itu bisa bicara. Itu yang menuntun para ahli forensik untuk melihat kecocokan. Betul sekali. Nah, dalam kasus Rian ini apa sesungguhnya yang paling menarik untuk seorang dokter forensik seperti Dr. Anton? Kasus Riannya sendiri tidak terlalu menarik. Bahwa ada kasus lain yang ketika kasus Rian ini terungkap, ada sebuah kasus yang sebelumnya sudah close, di mana pelakunya sudah sempat masuk penjara, kemudian diakui oleh Rian bahwa pelakunya sebetulnya adalah dia sendiri dan dia bisa menunjukkan dengan tepat di mana dia menguburkan jenazah tersebut, dan pada proses ekshumasi memang kemudian bisa kita buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rian itu betul. Dengan demikian bahwa kita sudah salah mendakwa orang lain yang melakukan pembunuhan yang sebetulnya dilakukan oleh Rian. Oke, jadi ada 2 moral cerita dari kasus Rian Jombang ini. Yaitu satu, bahwa keahlian forensik itu bisa mengungkap jenazah, apakah itu yang sebagai korban atau sebagai pelaku atau siapapun yang ada dalam tindak pidana itu. Atau dokter punya yang lebih dari itu, lebih lama daripada 2 tahun. Ada yang lebih lama lagi ya sepanjang sejarah karir dokter? Ya, sebetulnya ada beberapa kasus yang antara lain termasuk dalam kasus yang aneh adalah bahwa ada seorang tua yang karena masalah hak waris ini anak dengan anak tiri saling tuntut dan seterusnya. Berapa tahun tuh, Dok, butuh? Itu sudah 65 tahun waktu itu dan 65 tahun meninggalnya? sudah dia meninggal. Oke, jadi dokter harus memeriksa jenazahnya setelah 65 tahun. Jadi dia sudah 65 tahun dalam kubur.
Ya. Dan itu pun tetap bisa. Ya, jadi waktu itu memang kesulitannya sangat tinggi. Baik, jadi moral cerita adalah keahlian dalam ilmu forensik ini dapat membantu pengungkapan kasus. Dalam kasus Rian Jombang misalnya. Tetapi yang kedua moral ceritanya adalah ilmu forensik ini juga mampu membebaskan pelaku dan sekaligus menangkap pelaku yang sesungguhnya. Ya. Karena waktu itu zaman Kapolri siapa Pak waktu itu? Waktu itu Pak BHD ya? BHD masih Kabar Eskrim menjelang naik menjadi Kapolri. Dan waktu itu beberapa pejabat yang terlibat dalam mendakwa orang yang salah dibebas tugaskan. Betul sekali. Karena kasus ini. Baik, Dr. Anton, kita mendengar bahwa dan kita menyaksikan bahwa jenazah Joshua, ajudan dari mantan Kadif Propam Ferdi Sambo itu digali kuburnya lagi dan otopsi kedua. Sepanjang karir Dr. Anton, apakah sering harus ada otopsi kedua kali untuk pengungkapan kasus? Ya, proses ekshumasi ataupun penggalian kubur ini merupakan hal yang lazim untuk dilakukan dalam suatu kegiatan forensik. Tentunya apabila diinginkan untuk dilakukan pemeriksaan yang masih ada kekurangannya. Jadi itu wajar ya dalam perjalanan karir Dr. Anton itu biasa? Biasa. Nah dok, pertanyaan saya adalah apakah otopsi pertama, otopsi kedua itu biasanya bisa berbeda dan mengubah cerita? Umumnya hasil otopsi pertama dan kedua itu adalah sama. Umumnya? Ya, mengingat bahwa yang pertama keduanya dilakukan dengan SOP yang sama. Kemudian yang kedua adalah biasanya justru hasil yang bisa ditemukan dari hasil ekshumasi ini sedikit lebih kurangnya dibandingkan dengan otopsi pertama. Lebih karena kurangnya maksudnya gimana? Lebih sedikit yang bisa diperoleh. Oke, justru otopsi kedua ini lebih sedikit yang bisa digali? Ya, karena sudah terjadi proses pembusukan dan lain sebagainya yang tentunya ini menjadi suatu proses ataupun penghambatan dari hal-hal baru yang ingin kita temukan di sana. Dokter Anton, tapi saya juga banyak mendengar dari banyak ahli, itu kalau tidak pakai formalin maka lebih mempercepat pembusukan. Tapi dengan sudah diformalin maka itu menghambat pembusukan dan ini bisa lebih menolong forensik. Gimana? Mana yang lebih akurat? Ya, tentunya formalin dalam hal ini ataupun embalming ini sangat membantu. Dalam artian bahwa proses pembusukan itu menjadi diperlambat. Tapi itu tetap berjalan. Itu tetap berjalan maksudnya? Proses pembusukan. Oke, dan itu menurut dokter menghambat, tidak memberikan hasil lebih. Betul. Tapi dokter pernah nggak otopsi kedua itu memang mengubah atau cukup berbeda dari otopsi pertama? Sampai sejauh ini tidak. Tidak, jarang itu. Oke, dok. Kalau kita bicara soal kasus, mengapa saya tanyakan dokter ini adalah soal Brigadir Joshua. Dan kenapa harus otopsi kedua? Karena ada banyak kejanggalan. Betul bahwa melalui Komnas HAM ada 20 kamera yang sudah dilihat oleh Komnas HAM, tim independen, bahwa ini menjawab kecurigaan, kecemasan banyak orang bahwa sudah terjadi penyiksaan antara Magelang sampai Jakarta. Karena terbukti dalam kamera CCTV itu sampai Jakarta almarhum tetap bugar, sehat dan bisa bersama-sama tim yang lain atau tim ajudan lainnya. Pertanyaan banyak orang ya dok ya, mata kita melihat luka pada jenazah itu apakah memang bisa dikonfirmasi melalui forensik? Seharusnya bisa. Karena nanti dari perlukaan itu sebetulnya kita harus membedakan apakah perlukaan ini terjadi pada saat korban masih hidup atau ketika yang bersangkutan sudah meninggal. Karena itu yang harus dicari kan, banyak luka misalnya. Dan ini yang ingin diketahui apakah sebelum ditembak mati ia sudah menderita luka dulu sebelum akhirnya tewas tertembak atau luka itu setelah meninggal. Pertanyaan saya, kalau misalnya luka itu setelah meninggal, apa yang bisa menyebabkan jenazah menimbulkan luka?
Perlukaan bisa terjadi, tadi saya katakan pada saat yang bersangkutan masih hidup. Tapi ketika mungkin yang bersangkutan sudah meninggal, mungkin itu terjadi pada saat jenazah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Misalnya dipindahkan, kenapa? Kenapa waktu dipindahkan bisa luka? Mungkin terjatuh, terantuk sesuatu, diseret dan sebagainya, mungkin itu bisa terjadi. Oke, bagaimana kemudian dengan penjelasan luka itu timbul karena rekonstruksi jenazah? Dalam hal ini misalnya awamnya gitu, silakan dokter koreksi saya. Jadi di otopsi pertama, nah kemudian untuk mengembalikan kondisi jenazah maka ada tindakan dan itulah yang dianggap luka atau bekas luka. Bagaimana penjelasan ini? Setahu saya proses olah TKP itu juga ada etikanya. Sehingga dalam hal ini korban jenazah tentunya diperlakukan dengan hormat dan tidak dengan suatu perlakuan yang kasar. Kemungkinan ini terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan olah TKP, mestinya tidak. Tapi mungkin ini bukan soal olah TKP-nya dok, tapi pada saat di otopsinya. Jadi rekonstruksi setelah otopsi yang mungkin bahasa awamnya adalah yaitu tindakan atau jahitan untuk mengembalikan kondisi jenazah setelah di otopsi itu, diobok-obok untuk diotopsi. Gimana tuh? Kalau dari laporan yang disampaikan oleh Dr. Ade selaku ketua tim yang melakukan ekshumasi, memang perlukaan yang sudah dijahit, sebagai contoh misalnya perlukaan yang dimulai dari dagu sampai ke bawah pusat, itu merupakan perlukaan yang normal yang dilakukan pada proses otopsi. Demikian juga yang ditemukan pada bagian kepala bagian belakang, di mana itu dilakukan untuk melakukan pemeriksaan pada bagian isi kepala. Oke, artinya luka-luka yang ditanyakan, yang menjadi pertanyaan publik, yang mana sebagai bagian dari proses otopsi atau rekonstruksi setelah otopsi itu sudah dijelaskan oleh Dr. Ade ya, yang mana itu normal. Siap. Oke, bagaimana kemudian dengan luka-luka di tubuh almarhum, misalnya luka sayatan di bawah mata, luka dan jahitan di bibir, luka sayatan dan jahitan di hidung, belakang telinga robek, dijahit dan bengkak. Bagaimana dokter forensik bisa melihat ini, mengidentifikasi ini sebagai luka sebelum ia tewas tertembak atau setelah ia meninggal karena ditembak? Ya. Jadi Dr. Ade dan kawan-kawan sudah melakukan pengambilan sampel pada bekas-bekas luka itu, di mana nantinya akan dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis di bagian patologi anatomi yang bisa membedakan mana luka yang terjadi pada saat seseorang masih hidup atau sesudah dia meninggal. Ya. Jadi di mana pada saat masih hidup, kalau terjadi luka, maka di situ secara mikroskopis bisa kita lihat ada sebukan sel-sel radang dan lain sebagainya yang bisa menunjukkan bahwa oh ini terjadi pada saat yang bersangkutan masih hidup. Ya, dan karena memang Dr. Ade mengatakan ketua tim forensik untuk kasus Brigadir Joshua ini mengatakan kami menemukan beberapa luka. Ya. Itu yang akan dilihat apakah sebelum apa setelah. Dok, mudahnya bagi orang awam, bagaimana membedakan luka itu timbul sebelum meninggal dan setelah meninggal? Kalau secara kasat mata sulit. Oleh karena itu memang kita perlu melakukan pemeriksaan mikroskopis untuk itu. Iya, Kalau apa secara hasil dari mikroskopis itu gimana dok? Ya, jadi kalau secara mikroskopis, kalau kita mengalami perlukaan, terpotong, tertusuk dan lain sebagainya, maka tubuh kita akan mengeluarkan semacam mekanisme pertahanan tubuh berupa sebukan sel-sel radang yang akan masuk kepada tepi-tepi luka itu. Nah ini bisa terlihat pada pemeriksaan mikroskopis. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop, itu kita bisa lihat mana sih jaringan yang normal. Ya. Kemudian ada jaringan-jaringan di mana terjadi sebukan atau masuknya sel-sel radang seperti leukosit dan sebagainya ke area tepi luka.
Nah, ini menunjukkan bahwa perlukaan terjadi pada saat yang bersangkutan masih hidup. Oke. Jadi itu bisa dibedakan ya dok ya. Orang ibunya kecil ini. Tolong orang tuanya yang menderita ini. Orang kecil. Mengapa itu sangat perlu? Karena dulu penjelasan Karopenmas Polri adalah meninggalnya almarhum ini adalah karena tembak menembak. Tetapi temuan fakta kami bukan tembak menembak. Kami memohon supaya Bapak Kapolri memerintahkan jajarannya khususnya penyidik yang menangani perkara ini membentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter bukan lagi yang dulu. Otopsi pasti memiliki beberapa kesulitan. Beberapa juga masih bisa kami nyatakan, kami cukup yakin itu sebagai luka. Harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian. Hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Tentunya agar semua kasus ini dapat dijelaskan nanti di pada persidangan secara terang-benerang dan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga melihat video, jumlahnya 20 video, ya, itu dari Magelang sampai area Duren 3. Termasuk juga sampai Kramat Jati. Salah satu yang paling penting yang kami lihat, almarhum Joshua masih hidup. Bagaimana kasus-kasus pembunuhan bisa terungkap dengan bantuan forensik? Saya bersama Dr. Anton Castilani. Ia memiliki pengalaman sebagai ahli forensik dan terlibat dalam berbagai pengungkapan kasus, mulai dari bom Bali, bom Marriott, kecelakaan Sukhoi, dan kasus besar lainnya. Kini ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA. Dok, kalau kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentang apa yang terjadi dalam kasus Brigadir Joshua. Tembak-menembak atau ditembak, bagaimana otopsi dan forensik mampu membedakan mana ditembak, mana memang luka karena tembak-tembakan? Pada kasus tembak-menembak, tentunya kita harus bisa melakukan mixing yang bagus antara olah TKP dengan hasil otopsi. Di mana pada pemeriksaan otopsi kita bisa lihat adanya luka tembak masuk, luka tembak keluar, di mana di situ kita bisa menunjukkan dari mana arah peluru datang, kemudian dari klim lecetnya juga kita bisa melihat sudut datang peluru, demikian juga dari jarak. Sehingga bisa ditentukan ini ditembak dari jarak dekat, sedang ataupun jauh. Oke. Kemudian juga dari TKP sendiri dengan bisa memperkirakan kira-kira dia ada di mana pada saat ditembak. Nah, ini tentu bisa menunjukkan dari mana sih sebetulnya pelaku melakukan penembakan, gitu kira-kira. Kalau misalnya yang menembak dari atas, yang ditembak dari bawah, itu biasanya luka tembak seperti apa yang ditemukan dalam perjalanan karir dokter? Ya, jadi kalau posisinya berdiri tentunya, maka kita akan melihat bahwa luka tembak masuk ini akan lebih tinggi dari luka tembak keluar. Ataupun luka tembak masuk yang tanpa lubang keluarnya, ini akan menunjukkan bahwa proyektil itu akan ditemukan pada tempat ataupun posisi yang lebih rendah dari luka tembak masuk. Karena posisi yang nembak lebih tinggi, maka tidak mungkin, begitu kira-kira ya dokter ya, akan ditemukan peluru masuk ke dalam tubuhnya dalam posisi sejajar. Seharusnya. Seharusnya Kecuali kemungkinan yang bersangkutan sudah dalam keadaan terjatuh misalnya. Dalam posisi tidur barangkali sehingga arah peluru itu justru bisa saja masuknya dari bawah
tembusnya ke atas. Oke, artinya tembak-menembak dulu misalnya begitu ya, kita merekonstruksi bersama Dr. Anton, tembak dulu sudah jatuh, dari dekat baru ditembak, itu bisa. Ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana forensik bisa menentukan mana peluru pertama yang ditembakkan? Ini suatu proses yang sulit. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman dari Lab 4. Kita tahu bahwa dalam perawatan senjata itu menggunakan minyak ataupun lemak ataupun gemuk. Di mana tentunya peluru yang pertama keluar ini akan mengandung kandungan lemak yang lebih banyak dibandingkan dengan yang belakangan. Kira-kira seperti itu. Susah, tapi tetap bisa. Kemungkinan besar. Karena ini akan bisa menjadi pembuktian betul terjadi tembak-tembakan. Menjawab misalnya kecurigaan ditembak dulu dari jarak dekat, baru kemudian ada penembakan lainnya. Karena ini kan penting ya dokter ya untuk mengetahui menjawab adanya kecurigaan ditembak atau tembak-tembakan. Ini kata Kapolres Jakarta Selatan pada waktu rilis pertama tentang jenis pistol yang digunakan dalam kasus Brigadir Joshua dan Eliezer. Ini katanya. Saudara RE itu menggunakan senjata Glock 17 dengan magazen maksimum 17 butir peluru. Dan kami menemukan di TKP bahwa barang bukti yang kami temukan tersisa di dalam magazen tersebut 12 peluru. Artinya ada 5 peluru yang dimuntahkan atau ditembakkan. Dok, apa ciri khas luka tembakan dari pistol Glock? Setiap senjata itu mempunyai kaliber tertentu. Tentunya dalam hal ini kaliber yang digunakan ini harusnya sesuai dengan yang digunakan pada senjata Glock. Dan ini bisa dilakukan pada pemeriksaan dari luka tembak masuk maupun dari proyektil yang ditemukan di tubuh korban ataupun di TKP. Dari perjalanan karir dokter sebagai dokter forensik, jenis pistol itu akan menimbulkan jenis luka yang berbeda? Betul sekali. Apakah dengan jenis pistol yang sama pun bisa beda? Atau pasti jenis pistolnya Glock pasti lukanya akan gini? Ya. Jadi setiap senjata itu ketika peluru ditembakkan akan melewati bagian laras. Di mana ketika melewati laras senjata tersebut itu mengakibatkan lecet pada peluru tersebut. Oke. Nah, jadi waktu peluru itu melewatin apa? Larasnya dia sedikit lecet gitu. Ya. Oke, itu maksudnya apa? Jadi artinya apa? Jadi kalau kita diharuskan untuk membedakan ada 5 senjata di sini, maka dan 5-5-nya Glock. Iya. Jadi kelima senjata ini ditembakkan pelurunya, kemudian masing-masing peluru yang keluar dari senjata ini dibandingkan dengan peluru yang ditemukan di TKP ataupun di tubuh korban. Secara mikroskopis kita akan bisa melihat bahwa ada perlukaan ataupun baret ataupun lecet yang sama yang terjadi pada dinding anak peluru tersebut. Oke, jadi misalnya ada si A pakai Glock, si B pakai Glock, si C pakai Glock, tiga-tiganya itu bisa menjadi seseorang yang disangkakan untuk menembak. Dan siapa dari pistol siapa yang ditembakkan itu bisa dilihat dari peluru yang ada dalam tubuh yang tewas tertembak. Ya. Dan itu bisa dilihat dari tadi dokter bilang perlukaan pada anak pelurunya. Jadi biarpun jenis pistolnya sama, itu bisa berbeda ya. Oke, dok. Ini ada lagi dok, soal luka tembak dari 5 sampai ke 7. Saya ingin tanya pada dokter, tapi kita ingatkan lagi seperti apa penjelasannya. Di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Dan 1 proyektil bersarang di dada. Dokter Anton bagaimana menjelaskan 5 peluru 7 masuk? 5 peluru 7 yang kena. Jadi ini kan
5 peluru menimbulkan 7 luka tembak masuk. Kemungkinan yang kalau menurut saya paling mungkin adalah bahwa ada 2 di antara peluru itu yang 2 kali masuk ke dalam badan yang bersangkutan. Dan ini hanya bisa terjadi kalau terjadi pantulan dari suatu media, kemungkinan besar yang ada di balik badan yang bersangkutan. Oke dok, jadi gini, kan yang informasi yang didapatkan adalah itu 5 peluru, ya, tetapi dia memuntahkan 5 peluru yang dimuntahkan, tapi ada 7 luka tembak. Ya. Dan kemudian informasi yang didapatkan adalah dari 5 peluru itu 3 peluru masuk dan peluru keluar. Jadi itu menimbulkan 2 tembakan. Itu jadi sudah 5. Ya kan? Sebentar, saya harus ulang dulu. Ini ada 5 peluru, ya kan? 3 peluru itu peluru masuk dan peluru keluar. Jadi ada 2 luka tembak. Jadi itu ada 6. Ya. 1 bersarang dan 1 itu meleset tapi menimbulkan rekoset. Dokter jelaskan dok, 3 peluru untuk jadi bisa membuat 2 lubang ini, peluru masuk, peluru keluar, itu maksudnya masuk terus keluar atau masuk terus dia memantul lagi dan kemudian masuk lagi. Oke. Jadi katakanlah misalnya peluru itu masuk dari perut bagian depan, menembus ke belakang, nabrak dinding ataupun sesuatu yang bisa memantulkan peluru tersebut dengan kecepatan yang masih cukup tinggi, ini akan masuk lagi ke dalam. Artinya dia pasti orang yang tertembak dengan luka tembak seperti ini, 3 peluru berturut-turut dengan 3 peluru masuk dan keluar, itu pasti dia berada di depan medium yang keras. Kemungkinan besar. Dokter Anton Castellani, dokter yang sudah puluhan tahun sebagai ahli forensik, ikut serta dalam pengungkapan kasus-kasus pidana, bom Marriott, kedutaan Australia, Sukhoi, dan banyak pembunuhan besar lainnya. Nah, dokter tadi sudah bicara soal jenis pistol, meskipun sama, tapi tetap bisa diperiksa bahwa dari pistol jenis mana yang ditembakkan. Dan juga soal luka tembakan. Dok, kita kan selalu mendengar soal rikoset. Dia melesat tapi dia terpental gitu ya dok. Dan itu yang dianggap sebagai luka-luka di permukaan tubuh korban. Seberapa besar sesungguhnya pecahan peluru itu bisa memberikan luka di permukaan korban? Seharusnya jenis perlukaannya ini spesifik. Dan seharusnya dari deskripsi yang bisa dilakukan oleh dokter forensik yang melakukan otopsi, ini bisa dijelaskan. Tapi dari pengalaman dokter? Tentunya ada perbedaan. Bahwa ini luka sayat, luka bacok, luka tusuk, luka tembak. Baik itu luka tembak yang frontal maupun yang nyerempet. Ini menimbulkan ataupun meninggalkan bekas luka yang berbeda. Seberapa besar sebenarnya tembak-tembakan itu bisa membuat seseorang tertembak, ada luka, ada peluru masuk dan peluru keluar? Seperti yang tadi saya sampaikan, kemungkinan ada pantulan dari suatu media keras yang berada tepat di belakang yang bersangkutan. Apapun itu ya? Apapun itu. Selama misalnya dia berada dekat Ya. dengan media keras sehingga itulah yang memantulkan lagi. Ya. Oke, dok, kalau misalnya kita dokter semua forensik itu punya ada gium bahwa jenazah bisa bicara, TKP juga bisa berbicara. Karena itu semua harus mulai dari TKP. Banyak keraguan masyarakat tentang yang mati polisi, yang nembak polisi, yang periksa polisi, di rumah polisi, dan dijelaskan oleh polisi. Bagaimana dokter Anton yang juga punya latar belakang polisi memahami keraguan ini? Secara psikologis saya memahami ketika masyarakat, orang awam sangat meragukan apa yang kami lakukan. Bahwa teman-teman saya yang berada di kedokteran kepolisian
sama seperti yang saya pernah jalani selama sekian puluh tahun di Dokpol. Selama ini kami bekerja sangat profesional. Kita bisa lihat bahwa pada kasus Jombang, di mana dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, dan ini bisa diterima dengan sangat baik oleh Kabar Eskrim waktu itu, Pak BHD, yang kemudian beliau jadi Kapolri, dan ini tentunya menjadi suatu gambaran bahwa kami bekerja profesional sesuai Siapa saja dengan waktu itu SOP. dicopot ya Pak Dokter? Siapa saja waktu itu dicopot? Kapolres dengan Kasat Reskrimnya. Langsung dicopot. Oke, Dok, kalau begitu pertanyaan gini, bagaimana kalau jika TKP itu tidak diolah dengan kejujuran? Contoh misalnya, Dok, pistol itu ditembakkan oleh seseorang, tetapi karena ingin mengamankan misalnya, sidik jarinya sudah banyak. Itu bagaimana menemukan, forensik bisa menemukan bahwa pistol itu ditembakkan oleh pelaku yang sesungguhnya? Saya pernah berdiskusi mengenai kasus yang serupa seperti yang disampaikan oleh Mbak Rosi, adalah bahwa sampai sejauh ini bahkan laboratorium DNA dan identifikasi di Scotland Yard itu tidak mampu melakukan hal tersebut. Jadi mereka harus berunding mana yang harus diambil dulu, sampel DNA-nya dulu atau sampel dari sidik jarinya. Itu gimana Tapi menjelaskan? waktu Karena itu- kalau mengambil misalnya dari pelatuknya pistol gitu ya, Dok ya, kan diambilnya dengan cara diusap gitu ya. Ya. Tinggal kalau misalnya yang diusap untuk mengambil DNA, sidik jarinya jarinya kehapus. hilang. Kalau diambil untuk ngambil sidik jari, DNA-nya hilang. DNA-nya hilang, terhapus. Nah, waktu itu saya sempat berdiskusi dengan sebuah laboratorium forensik di UK, laboratorium militer, di mana mereka mengatakan bahwa Anda bisa ambil DNA-nya dulu. Nanti sidik jarinya itu bisa kita timbulkan lagi secara kimiawi. Jadi sebetulnya secara mengikuti teknologi yang ada, kemungkinan kita bisa menimbulkan ataupun meretrieve ulang. Kita ada teknologinya? Di Indonesia saya belum tahu, mungkin kita perlu bertanya kepada teman-teman yang berada di Inafis. Oke, berarti Dok, kalau misalnya senjata dipegang satu, saya memulainya misalnya begitu. Lalu dokter memegang juga, ada lagi yang memegang juga. Apakah kemudian teknologi kita misalnya selama dokter, karena dokter tadi bilang di Scotland ya, itu gimana bisa tahu bahwa wah ini sebenarnya who pull the trigger, siapa yang duluan menarik pelatuk itu bisa ketahuan. Belum bisa ya, susah. Artinya yang pertama yang bisa diambil sidik jarinya di situ adalah yang terakhir megang senjata tersebut. Kemudian kalau memang kita bisa retrieve ulang sidik jari yang sebelumnya memegang senjata itu, maka kita bisa melacak kira-kira siapa saja yang pernah memegang senjata tersebut. Apakah jika pelatuk senjata atau pistol dipegang oleh beberapa orang sehingga ada beberapa sidik jari, kita sudah punya teknologi untuk mengetahui siapa yang pertama kali memegangnya? Saya belum tahu kalau di Indonesia. Bahkan di Scotland Yard sendiri mereka belum berani mengatakan seperti itu. Tapi sebuah laboratorium forensik militer yang ada di Inggris waktu itu mereka mengatakan mereka mampu untuk melakukan itu. Dokter sebagai orang yang sudah berkecimpung dalam dunia forensik, ikut serta dalam pengungkapan kasus-kasus besar, mengidentifikasi korban, membantu menemukan pelaku, seberapa besar sesungguhnya peran forensik mampu mengungkap kasus ini? Forensik merupakan bagian pendukung yang sangat penting dalam sebuah proses penyidikan. Di mana kalau kita lihat di kepolisian sendiri udah komplit, mulai dari Lab 4, ada Inafis, ada Dokpol, ada psikologi kepolisian yang baik itu di TKP maupun dalam analisis kasus, ini akan sangat membantu para penyidik itu untuk bisa mengungkap kembali melalui katakanlah melalui suatu proses rekonstruksi dan seterusnya sehingga bisa menghubungkan antara TKP, korban dan pelaku. Semua berawal dari TKP. Bagaimana jika TKP itu sudah berantakan atau sudah tidak lagi
ditemukan dengan kondisi aslinya? Ini merupakan hal yang sering terjadi, bahwa TKP itu rusak, baik itu karena disengaja oleh pelaku maupun tidak disengaja, karena kita tahu masyarakat kita di Indonesia kalau ada kejadian tetangga, orang sekitar ini semua masuk sehingga TKP bisa rusak. Nah tentunya Tapi dalam kasus ini kan tidak ada orang awam yang masuk, Betul itu sudah sekali. betul-betul sudah diamankan oleh Ya, petugas. Tapi bagaimana kalau TKP itu sendiri tidak diolah dengan kejujuran? Saya tidak mengatakan bahwa ini jujur atau tidak jujur, bahwa dalam suatu olah TKP, kalau terjadi suatu kejanggalan, maka ada sesuatu yang barangkali perlu kita telusuri lebih lanjut. Dokter tadi mengatakan soal TKP, ya semua berawal dari TKP. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan satu kejanggalan dan kemudian itu tidak menjadi bagian dari rekonstruksi, bagaimana menurut dokter? Dokter pernah menyampaikan bahwa satu kebohongan dan kemudian itu dibutuhkan kebohongan lainnya. Ya, jadi ada istilahnya kalau menurut Edmond Lockhart, beliau ini bapak forensik modern kita, yang mengatakan bahwa setiap orang yang bergerak akan meninggalkan jejak, ya. Apakah itu DNA, apakah itu sidik jari. Nah, kalau di TKP kemudian barang-barang bukti ini kemudian bisa disamarkan dan sebagainya, tentunya kalau tadi Mbak Rosi bilang mungkin ada upaya untuk pembohongan dan sebagainya, maka kita akan lihat bahwa kebohongan yang pertama harus ditutupi dengan kebohongan kedua. Kebohongan kedua harus ditutupi dengan kebohongan ketiga. Sampai berapa banyak kita mampu berbohong untuk menutupi sebuah TKP. Dan tidak ada kejahatan yang sempurna. No perfect crime. Terima kasih Dr. Anton Castellani, pernah menjadi Kepala Rumah Sakit Polri dan Kepala Kedokteran Kepolisian, dan juga sekarang menjadi Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unkrida. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Rosi. Terima kasih saudara, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam dan sampai jumpa.